Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmanuddin dari SD Negeri 3 Gesik, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pada modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara? Pertama, guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu sering menggunakan metode ceramah. Anak didik hanya duduk diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Saya merasa jika belum menyampaikan suatu materi di depan anak didik, berarti tidak terjadi proses pembelajaran. Kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi. Pada saat pembelajaran, saya hanya mengejar ketuntasan materi. Mengukur hasil pembelajaran hanya pada aspek kognitif saja. Anak didik dinyatakan kurang jika belum memenuhi kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik dan potensi setiap anak didik. Saya cenderung menyamaratakan karakteristik setiap anak didik, tidak berusaha mengenali potensi yang dimilikinya. Proses belajar di kelas hanya kegiatan mentransfer ilmu, tanpa mempertimbangkan gaya belajar setiap anak. Dan yang keempat, suasana kelas tenang dan anak didik cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. Sebelumnya, saya beranggapan bahwa anak didik yang tertib dan tenang akan mendukung kegiatan pembelajaran menjadi lebih baik. Guru akan merasa mudah mengajar jika suasana kelas demikian. Anak didik dibiarkan diam ketika guru menyampaikan suatu materi pelajaran tanpa adanya kegiatan diskusi dan tanya jawab. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Pertama, pembelajaran harus berpihak pada anak didik. Pembelajaran harus berpusat pada anak didik. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar anak. Anak bisa mengeksplorasi pengetahuan dari berbagai sumber. Apapun hal-hal yang ada di sekitar bisa menjadi sumber belajar anak. Tugas guru adalah menuntun dan memfasilitasi kegiatan belajar anak. Kedua, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Setiap anak didik itu unik. Anak yang satu dengan yang lainnya terlahir membawa karakter yang berbeda. Hal tersebut membuat pembelajaran menjadi berwarna. Sebagai seorang guru, saya harus mampu menuntun anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki mereka, seperti memberikan kebebasan kepada anak didik menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan ketiga, kegiatan pembelajaran harus menarik dan bermakna. Guru harus merancang sebuah pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga pembelajaran tersebut akan menjadi bermakna bagi anak didik. Pembelajaran yang bermakna dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar anak didik. Lantas, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada anak didik.
Yang kedua, mengenali karakteristik dan potensi yang dimiliki setiap anak didik. Yang ketiga, memfasilitasi anak didik dalam mengembangkan potensi dan kreativitas sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat, melakukan pembiasaan yang berkelanjutan agar membangun karakter positif. Dan yang kelima, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.